Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syadi Tutorial. Teman-teman, saya ini sekarang akan menjawab pertanyaan subscriber saya. Ini sudah lama, sudah ada 2 minggu yang lalu, tapi saya baru sempat menjawab hari ini. Ini teman-teman nanti akan menjadi pembelajaran buat kita semua. Pertanyaannya kayak gini, konten yang dilarang oleh YouTube tahun 2024 itu apa saja Bang Syadi Tutorial? Makanya di sini saya memberi judul konten yang dilarang oleh YouTube tahun 2024. Ya, kalau daya ingatnya Anda kuat cukup diingat di kepala saja, tetapi kalau lupaan dicatat teman-teman, karena ini nanti menjadi dasar pembelajaran terutama bagi YouTuber pemula yang belum diterima menjadi partner YouTube, dan juga menjadi pembelajaran kepada teman-teman yang sudah diterima menjadi partner YouTube. Jadi ini berlaku bagi semua YouTuber di Indonesia, bahkan di dunia. Ini berlaku teman-teman. Makanya ini sebagai dasar ilmu pengetahuan tentang per-YouTubean. Yang pertama adalah konten berdarah-darah. Bingung konten berdarah-darah itu seperti apa teman-teman? Nah, ini saya ambil contoh ya. Kebetulan dulu ya teman-teman, ada seorang kreator namanya saya lupa, dia itu bikin konten tentang ayam. Kebetulan dia itu memelihara ayam di rumahnya banyak. Di syuting-syuting ya, akhirnya ayam tersebut bertarung teman-teman, bertarung masuk ke kamar ya, akhirnya keluar darah. Masuk ke kamar terus keluar lagi, ayam tersebut lagi tarung, keluar darah. Maka oleh YouTube itu dianggap konten kekerasan, langsung dihapus oleh YouTube videonya tersebut ya. Maka Anda jangan melakukan hal tersebut karena sudah ada buktinya teman-teman. Kalau Anda tidak percaya silahkan dicoba. Barangkali tidak percaya dengan pembicaraan saya ini, silahkan dicoba supaya Anda tahu pengalaman juga. Dihapus. Nah, kalau dihapus teman-teman, artinya Anda itu mendapat satu teguran ini. Mendapat satu teguran ini hukumannya, videomu itu dipersempit rekomendasinya. Jadi rekomendasinya itu menurun ya, biasanya disebarkan ke kreator-kreator lain, videomu itu disebarkan lebih luas ke beranda-beranda yang lain, ternyata dipersempit beberapa hari. Ada yang bilang 1 minggu, ada yang bilang 2 minggu. Jadi hal tersebut jangan Anda melakukannya ya teman-teman, supaya Anda tidak menyesal ya. Kalau Anda mau mendengar pembicaraan saya ini, tidak mau pun tidak apa-apa ya teman-teman, hak Anda sendiri, tapi bolehlah Anda mencobanya. Berdarah-darah itu tidak boleh karena namanya kena teguran, konten berdarah-darah. Jangan melakukan hal yang seperti itu. Kemudian konten yang dilarang oleh YouTube tahun 2024 apalagi konten reupload ya. Banyak yang bingung teman-teman, maka di sini saya akan menjelaskan lagi kepada Anda konten reupload itu yang bagaimana teman-teman. Contoh, saya ambil contoh ini. Contoh nih, dengarkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Syadi Tutorial. Apakah itu termasuk reupload? Nah, karena ada di kolom komentar saya yang bikin saya jengkel teman-teman. Reupload itu katanya dia bikin kontennya itu terulang-ulang. Bahasanya kata dia reupload. Saya ambil contoh ini. Misalkan ini ya. Misalkan saya akan menyanyikan lagu Menari di Atas Luka. Ini contohnya, teman. Kau menari-nari di atas lukaku ini. Besok menyanyikan lagu itu lagi teman-teman. Kira-kira kena reupload enggak? Hari ke-1 dia mengupload video menari di atas luka. Kemudian besoknya lagi bikin konten bernyanyi lagi menari di atas luka. Begini lagi suaranya. Kau menari-nari di atas lukaku ini, di saat aku membutuhkan cintamu, seakan diriku bagai sampah yang berbau.
Setiap video dia itu apa namanya, menyanyikan lagu itu, kena reupload enggak teman-teman? Jawabannya tidak teman-teman, tidak sama sekali. Itu malah bagus teman-teman. Setiap video ada kata terulang seperti itu malah bagus, nanti algoritmanya itu menyambung. Itu bukan reupload namanya. Yang reupload itu begini teman-teman, Anda itu mengambil videonya orang lain, itu namanya reupload. Maka hindari hal tersebut. Jadi Anda misalnya karena ini ya Insan Tutor atau Jalan Sugi atau Kairunis Adlina, itu kan sudah terkenal. Terus sama Anda itu direkam layar ya, terus diupload lagi teman-teman, atau di-download terus diupload lagi, itu namanya reupload. Bingung nggak teman-teman? Reupload itu berlaku bagi Anda mengambil videonya orang lain juga kena reupload. Nah, video Anda sendiri pun kena reupload. Kok begitu? Nah, begini contoh. Anda itu bikin video, videonya itu diupload ke YouTube ya, diupload ke YouTube karena tersimpan di galeri. Sudah diupload ke YouTube, lalu Anda menguploadnya lagi, itu kena reupload juga walaupun itu videomu sendiri. Paham ya teman-teman? Reupload itu adalah bukan kata-kata yang terulang tadi, tetapi video tersebut sudah dimasukin ke YouTube sama Anda, dimasukin ke YouTube lagi, diupload ke YouTube lagi, begitu maksudnya teman-teman. Itu kena reupload. Jadi jangan melakukan hal tersebut. Paham ya teman-teman? Reupload itu seperti itu. Paham? Kalau nggak paham, tak ulang lagi nih. Jadi Anda itu mengupload videonya orang lain yang sudah pernah diupload ke YouTube, maupun videomu sendiri yang sudah pernah diupload ke YouTube, itu juga kena reupload ya. Pokoknya teman-teman, saya berpesan nih, ingat di video ini penting nih penting, ingat. Pokoknya kalau Anda sudah mengupload video, disimpan di YouTube Studio, jangan disimpan. Kalau sudah terupload video yang Anda upload tersebut, dihapus. Paham ya? Dihapus. Jangan nyimpen video di galeri, jangan. Takut Anda video ini sudah diupload apa belum ya? Kan manusia itu bisa lupa. Jadi kalau saya untuk menghindari hal tersebut, saya ini langsung saya hapus kalau sudah terupload di YouTube Studio yang sudah ditentukan waktunya. Kalau saya mengupload video di YouTube itu kan ditentukan, misalnya teman-teman untuk hari besok jam 17, jam 5 saya sudah di setting. Nah, begitu jam 5 besok sudah terupload sendiri, tapi kan sudah saya hapus di galeri. Jadi saya tidak pernah menyimpan video di galeri. Itu akan aman teman-teman. Maka Anda silakan meniru ya, supaya aman, supaya Anda tenang ya. Kalau ini masih ragu, ini video ini sudah dapat diupload apa belum ya, itu bisa terjadi seperti itu. Makanya saya melakukan penghapusan. Saya tidak menyimpan video-video walaupun video saya sendiri. Takut apa? Khawatir, takut lupa. Nah ini teman-teman, karena berbahaya kalau sama YouTube nanti ya, ditegur sampai 3 teguran, ditegur oleh YouTube. Anda nanti teman-teman ya berbahaya, itu nanti akan dihapus sepihak ya. Kalau masih baru pertama tidak apa-apa, tapi jangan melakukan ya teman-teman. Ingat itu teman-teman, ini ilmu, ingat baik-baik. Kemudian konten apa yang dilarang? Konten yang dilarang oleh YouTube tahun 2024 berikutnya, konten sarah atau konten mengadu domba, mengujar kebencian, itu juga tidak boleh. Jadi kita ini bertengkar, mengujar kebencian kepada orang lain, itu jangan melakukan hal tersebut teman-teman. Oke, paham ya teman-teman? Mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi pembelajaran buat kita semua. Semakin tahu ilmu per-YouTubean, maka Anda akan semakin mudah untuk mendapatkan kesuksesan dari YouTube. Ya, semakin sedikit ilmu per-YouTubean yang Anda tahu, maka untuk mencapai kesuksesan di YouTube itu jangan Anda berharap, karena akan sulit. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita apa yang saya katakan ini Anda bisa memahami dan dipraktikkan ke channelmu. Terima kasih. Sampai bertemu dengan Bang Syah di tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.